Apa jadinya kalau kamu naik bus malam dan sopirnya bukan manusia? Di Beijing ada satu rute bus yang cuma muncul tengah malam dan semua yang naik tidak pernah ditemukan lagi. Selamat datang di channel Bulan Berdarah, tempat cerita-cerita menyenangkan, misteri kota, dan urban legend dari seluruh dunia. Kali ini kita akan menyelami kisah paling terkenal dari Tiongkok tentang bos yang menghilang secara misterius. Di Beijing ada sebuah rute bus malam yang dulu hanya dibicarakan dengan bisik-bisik. Rute itu dikenal sebagai Bus 375 dan dikenal juga sebagai bus terakhir dari Yuan Ming Yuan. Cerita ini bermula pada malam yang dingin, tanggal 14 November 1995. Seorang pemuda yang baru pulang kerja menaiki bus dari halte Yuan Ming Yuan. Waktu itu sudah hampir tengah malam dan hanya sedikit orang di dalam bus. Seorang ibu tua membawa kantong belanja, sepasang kekasih muda yang duduk berdampingan, dan seorang kondektur wanita yang tampak lelah, mukanya pucat sekali. Sang sopir duduk diam di balik kemudi, menatap jalanan dengan tatapan kosong. Mukanya juga pucat sekali sama dengan kondekturnya. Bos mulai melaju pelan menuju arah barat, menuju terminal akhir di Changshan. Lampu jalan temaram, dan sepanjang jalan yang sepi hanya terdengar suara mesin dan roda berdecit pelan. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Udara di dalam bus berubah. Tadinya hanya dingin biasa, kini seperti memasuki lemari mayat, lembab, dengan bau logam samar seperti darah yang mengering. Jendela mulai mengembun dari dalam, padahal pendingin tidak dinyalakan. Tiba-tiba di embun itu samar-samar terlihat seperti bekas telapak tangan kecil, seolah ada seorang anak yang memegang kaca dari sisi luar. Padahal bus dalam keadaan berjalan. Lalu terdengar samar-samar suara anak-anak berbisik tepat dari arah belakang. Pemuda itu pun sontak menoleh ke belakang. Namun alangkah terkejutnya dia karena bangku yang tadinya kosong kini sudah terisi oleh seorang anak perempuan. Wajahnya pucat pasi. Rambutnya tergerai menutupi separuh wajahnya. Yang lebih aneh lagi, muka anak itu seperti muka seseorang yang sedang menahan sakit. Matanya terbelalak, bibirnya yang membiru dan terlihat bergetar. Lalu, tiba-tiba, sopir mengerem mendadak bus. Suara decit rem dan ban terdengar melengking keras sebelum bus akhirnya berhenti. Rupanya ada penumpang yang mau naik. Angin malam bertiup sepoi-sepoi saat pintu bus terbuka. 3 orang penumpang naik ke dalam. Yang aneh, pakaian mereka seperti tampak kuno dan kusam. Wajah mereka pucat, hampir tak berwarna. Mereka tidak bicara sepatah kata pun, hanya menunduk dan berjalan kaku ke kursi belakang. Kini pemuda itu tidak bisa duduk tenang. Perasaan takut membuatnya tidak berani untuk bergerak sedikit pun. Dia membeku di tempat duduk.
Di tengah keheningan itu, dia mendengar langkah kaki di lorong bus di belakangnya. Langkah yang berat, pelan, dan seolah-olah seperti menuju ke arahnya. Suara langkah yang diseret itu tidak berhenti, seperti semakin lama semakin dekat. Akhirnya, dengan rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi, membuat pemuda itu mau tidak mau untuk melihatnya. Perlahan-lahan ia pun menoleh ke arah lorong bus di belakangnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang wanita tua dengan wajah menyeramkan sedang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Pemuda itu menelan ludah. Matanya terpaku ke arah wanita tua di lorong bus. Lalu, tiba-tiba, lampu bus mendadak padam. Gelap, sunyi, beku. Kini, hanya terdengar degup jantung sendiri yang berdebar-debar kencang. Lampu bus kembali menyala. Tiba-tiba, tangan dingin menarik pundak si pemuda sambil berteriak, "Pencuri, kamu mencuri dompetku!" Semua penumpang kaget dan menatap mereka. Pemuda itu kaget dan bingung. Dia menyangkal. Tentu saja dia tidak mengambil apapun. Tapi nenek itu terus memaksa, memanggil kondektur, dan berkata bahwa mereka harus turun di halte berikutnya untuk melapor ke polisi. Bus berhenti. Mereka berdua turun. Begitu bus meninggalkan halte dan menghilang dalam kabut malam, nenek itu mendesah berat. Ia menatap si pemuda dan berkata, "Kamu bukan pencuri." Suara wanita tua itu lirih dan bergetar. "Tapi kamu berada di dalam bus yang salah. Mereka semua bukan manusia." Lanjutnya lagi, "Kamu bisa jadi korban mereka berikutnya. Hanya dengan cara ini, caraku menyelamatkanmu," ujar wanita tua itu sambil berjalan pergi. Pemuda itu terdiam dan terpaku. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke belakang untuk berterima kasih kepada wanita tua tersebut. Namun, wanita tua itu sudah tidak ada, menghilang begitu saja, seperti tertiup angin. Malam itu, si pemuda pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, tidak berani untuk naik bus yang lain. Karena penasaran, keesokan harinya pemuda tersebut melaporkan kejadian aneh yang terjadi semalam kepada petugas polisi di daerah itu. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendengar kenyataan bahwa kejadian serupa pernah terjadi beberapa kali kepada orang lain. Mereka diselamatkan oleh seorang wanita tua. Tetapi tidak semua orang selamat. Ada beberapa kasus ditemukan mayat baru di sungai kecil itu. Pemuda itu terdiam. Dalam hatinya, bila aku menolak turun dari bus bersama wanita tua itu, mungkin aku akan menjadi mayat baru yang ditemukan di sungai itu hari ini.